Badai itu anginnya kuat, saudara. Dan itu mendorong perahu dengan cepat. Dan setelah badai berlalu, tahu-tahu mereka sampai di seberang. Karena Yesus yang mengajak kita ke seberang. Dan Yesus berjalan bersama dengan kita. Dan kita sampai di seberang, di tempat di mana Yesus mau kita berada. Itulah level yang baru. Amin, saudara. Dan di level yang baru kita akan melihat segalanya berbeda. Kita sampai di seberang. Itu sebabnya jangan takut sama badai. Karena badai justru akan mempercepat kita sampai di seberang. Kita ini nggak tahu segalanya, saudara. Tapi Tuhan tahu segalanya. Dia tahu bagaimana caranya untuk sampai ke seberang. Makanya dia tidur, dia nggak panik. Karena dia tahu badai ini justru akan mendorong kita untuk lebih cepat sampai ke seberang. Setelah badai berlalu, ayat berikutnya adalah lalu sampailah mereka di seberang danau. Saya percaya setelah masa pandemi berlalu, setelah badai berlalu, ini akan menjadi ayat bagi kita. Ini akan menjadi ayat kepunyaan kita. Lalulah sampailah kita di seberang. Lalu sampailah kita pada tujuan yang ditetapkan Yesus bagi kita. Lalu tahu-tahu kita sudah ada di tempat yang berbeda, di level yang baru, dalam dimensi roh yang berbeda. Itu yang saya bangun dalam hidup saya, saudara. Kepercayaan bahwa Tuhan terus bekerja dalam hidup saya. Saya mempercayai sepenuhnya bahwa Tuhan terus bekerja dalam hidup saya. Nggak peduli apapun yang terjadi di sekitar saya percaya, saya terus maju bersama dengan Tuhan. Sekalipun kelihatannya tidak ada kemajuan. Yusuf juga begitu. Dia dalam sumur, nggak ada kemajuan. Dia jadi budak, nggak ada kemajuan. Kemajuannya kelihatan belakangan, dia menjadi manajer di rumah Potifar. Tapi setelah itu dia turun lagi, masuk penjara. Kelihatannya nggak ada kemajuan. Tahu-tahu dari penjara dia melonjak ke istana. Lalu mengapa harus masuk penjara? Badai mempercepat semuanya untuk sampai pada tujuannya. Karena tujuan Tuhan membawa Yusuf adalah sampai istana, menjadi penguasa di negeri Mesir pada waktu itu. Badai justru akan mempercepat kita naik ke level yang baru. Dan di level yang baru segalanya akan berbeda, saudara. Dan di level yang baru kita juga akan lebih mengenal Tuhan. Tadi di dalam badai, murid-murid mengenal Yesus sebagai penguasa alam semesta. Dan sekarang di dalam pasal 5, di dalam dimensi yang baru, di dalam level yang baru, mereka mengenal Yesus sebagai penguasa atas setan-setan. Kalau tadi mereka lihat dengan mata kepala sendiri, danau badai itu takluk kepada Tuhan. Sekarang dia melihat setan pun takluk kepada Yesus. Asal saudara tahu, semua alam semesta ini takluk kepada Yesus. Apakah itu kurang menarik buat saudara? Semua alam semesta ini takluk di bawah kaki Yesus. Dan semua setan-setan pun takluk di bawah kaki Yesus. Kalau ada yang berkata, ini perbuatan setan pandemi corona ini, setan pun takluk di bawah kaki Yesus. Virus ini dari setan, setan pun takluk kepada Yesus. Malah ada yang bilang, virus itu juga setan. Karena ada yang bilang, virus itu dari setan. Tapi ada juga yang bilang, virus itu adalah setan. Ya udah, mau virus itu setan atau bukan setan, semua setan takluk di bawah kaki Yesus. Yang Yesus taklukkan di kuburan, di seberang danau itu adalah sejumlah pasukan roh jahat, 1 legion. Menunjukkan bahwa Yesus bisa menaklukkan setan. Semua setan takluk di bawah kaki Yesus. Murid-murid kembali tercengang. Kalau saudara mengikuti Yesus, saudara tidak akan terhenti-hentinya tercengang. Karena saudara melihat, ternyata Yesus dapat menaklukkan setan. Ternyata Yesus dapat menaklukkan danau. Ternyata semua takluk di bawah kaki Yesus. Ternyata semua takluk di bawah kaki Yesus. Sakit, ternyata Yesus bisa menaklukkan sakit penyakit. Ternyata semua sakit penyakit takluk di bawah kaki Yesus. Masalah keuangan, ternyata masalah keuangan takluk juga di bawah kaki Yesus. Semua takluk di bawah kaki Yesus. Yesus yang engkau miliki, Yesus yang ada dalam hatimu. Dan bagi engkau yang belum punya Yesus dalam hatimu, kau harus terima dia di dalam hatimu. Karena Yesus yang ada dalam hatimu itu adalah penguasa atas seluruhnya di atas muka bumi ini. Yesus yang di dalam hidup itu adalah penguasa atas alam semesta, penguasa atas setan-setan. Semua setan takluk di bawah kaki Yesus. Jadi mengapa engkau takut kepada setan? Semua keributan alam takluk di bawah kaki Yesus. Jadi mengapa engkau takut terhadap keributan alam? Saya tahu sebagai manusia kita kadang masih takut.
Tapi jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu. Jangan biarkan ketakutan mencengkram hidupmu sampai engkau jadi ciut dan kerdil. Ayo bangkit dalam kuasa roh, bangkit dalam kuasa iman. Karena saya percaya Tuhan terus membawa kita bergerak maju. Di tengah semua yang terjadi, saya percaya Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Tuhan sedang terus membawa kita bergerak maju, bergerak maju, bergerak maju, bergerak maju. Kita tidak tahu bagaimana Tuhan bekerja, jangan tanya saya karena saya juga tidak tahu. Tapi satu hal yang saya percaya, saya sedang terus bergerak maju bersama dengan Tuhan. Tuhan sedang terus membawa saya maju, sedang terus membawa saya maju, sedang terus membawa maju. Kalau saudara mengalami masalah dalam keuangan, dalam usahamu dan sebagainya, jangan takut, Tuhan sedang terus membawa saudara maju. Mungkin akan ada usaha-usaha baru yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan baru yang lebih baik yang Tuhan akan berikan kepada saudara. Pokoknya kalau bersama Tuhan, engkau akan terus bergerak maju. Engkau akan terus bergerak maju. Engkau akan terus bergerak maju. Beberapa orang sedang takut menghadapi masa depan yang ada di depannya. Saya berkata jangan takut, karena masa depanmu ada di tangan Tuhan. Kalau engkau ada bersama dengan Tuhan, masa depanmu ada bersama dengan Tuhan. Masa depanmu ada di tangan Tuhan. Jangan takut untuk maju ke depan. Jangan takut untuk bergerak maju. Jangan takut untuk bergerak maju. Memang dunia ini mengerikan, tapi bersama Yesus, Yesus dapat menaklukkan segala sesuatunya. Dan saudara adalah orang-orang percaya yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan. Saya percaya engkau adalah orang pilihan. Tuhan yang memanggil hidupmu, Tuhan yang telah memilih hidupmu. Engkau tidak ditakdirkan untuk menjadi pengecut yang ditaklukkan oleh dunia ini. Engkau justru ditakdirkan untuk menjadi pejuang iman yang dengan iman mengalahkan dunia ini. Ayo, jangan ciut, jangan tawar hatimu, jangan takut, karena Tuhan ada bersamamu. Dan kalau Tuhan bersamamu, percayalah, tahu-tahu kita sampai di seberang. Saya nggak tahu waktunya kapan, tapi saya percaya, tahu-tahu tanpa kita sadari, tahu-tahu sudah di seberang. Tahu-tahu semuanya sudah berubah.